Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh mengakhiri cawan doa dan penyembahan kami sampai di akhir dari minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu, terima kasih untuk penyertaanmu, terima kasih untuk kehadiranmu ya Tuhan. Dan saat ini, pagi hari ini, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tetap mau untuk mendengar semua pesan-Mu untuk kami boleh berjalan sepanjang hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Saudara, tadi terakhir pujian dikatakan tinggal di dalam Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Betul? Pujian kita tadi terakhir. Dan kita tahu bahwa apa yang Tuhan mau dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan, itu saya akan gambarkan begini. Kalau minyak ini ya, minyak ini ada di dalam botol ya. Nah, itu sama dengan kalau Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita, itu seperti minyak yang ada dalam botol ini. Jadi ada kesatuan, betul? Ada kesatuan ya. Nah, otomatis kalau botol ini ada di sini, di dalamnya juga ada di sini. Kalau berjalan berarti yang ada di dalam itu ikut di dalam perjalanan dari botol-botol ini. Jelas ya. Jadi sebenarnya kalau saudara itu tahu bahwa Yesus ada di dalam hidup saudara. Yesus ada dalam hidup saudara. Saudara berjalan ke sini, Yesus ikut ikut ke sini. Saudara ke sini ikut seperti yang Tuhan mau. Apa yang saudara lakukan itu sama dengan apa yang saudara lakukan. Nah, sebenarnya inilah yang dinamakan bahwa berjalan tinggal di dalam Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, kita akan baca sama-sama di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 ya. Coba ditayangkan. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Karena ada rahasia yang luar biasa ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Saudara, ini gambaran minyak ini adalah firman ya, gambarannya ya. Dikatakan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Gambaran ini minyak di dalam botol ya. Firman tinggal di dalam kita. Rahasianya luar biasa. Tuhan katakan ini firman Tuhan sendiri. Ini perkataan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus masuk di dalam penderitaan. Katakan minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini perkara yang luar biasa banget. Kan dikatakan hanya tinggal di dalam Dia dan Dia dalam kita. Cuman persoalannya untuk perkara ini tidaklah hal yang mudah. Ya. Bagaimana rahasianya supaya semua apa yang kita kehendaki, Jadi apapun juga keinginan kita, itu kamu akan menerimanya, saudara akan menerima. Saudara, saya mau sampaikan seperti ini ya. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa ada di dalam Dia senantiasa. Saudara, saya beberapa hari ini punya pengalaman. Saya sampai ngomong gini, Tuhan, untuk mempunyai iman, ya,
itu tidak semudah kata-kata. Kita sudah banyak mendengar, kita sudah melihat akan mukjizat yang Tuhan berikan. Tapi pada suatu saat tertentu, itu bisa rasanya tidak punya iman. Kayaknya rasa ketakutan dan kekhawatiran itu meliputi dalam hidup kita. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya ngonseling orang lah ya. Dia mengatakan begini, Bu, saya sih percaya kepada Tuhan Yesus. Saya ikut baca Alkitab yang 10 pasal itu, yang belajar membaca Alkitab, belajar setiap hari harus baca Alkitab 10 pasal. Kamu tiap hari baca. Ngerti. Tapi Bu, saya ini saat ini lagi ngadepi sesuatu masalah. Itu saya tidak mau khawatir. Tapi kekhawatiran itu terus datang. Sampai saya itu ketakutan. Setiap malam saya tidak bisa tidur. Akibat malam saya tidak bisa tidur, akibat saya ketakutan, darah tinggi saya naik. Dia bilang gitu. Tambah darah tinggi saya naik, saya tambah deg-degan. Jangan-jangan saya nanti cepat mati. Persoalan saya belum selesai. Jangan-jangan itu terus diintimidasi terus-terusan. Caranya gimana Bu? Saya nggak bisa tidur. Kekhawatiran terus menerus. Sudah seperti itu, saya menghadapi masalah di mana salah satu keluarga saya sakit nggak sembuh-sembuh. Terus menerus. Saya tahu Tuhan itu berkuasa. Saya tahu mukjizat itu bisa berlaku. Tetapi kekhawatiran saya ini terus ada. Berarti kan saya tidak beriman. Dia tahu teorinya. Berarti saya kan tidak beriman. Caranya bagaimana? Saya sampai gak bisa jawab saudara. Semua sudah dilakukan. Ya. Kalau bilang kurang baca Alkitab, dia udah baca Alkitab. Lalu dia katakan, kemarin ini kan Purim, ada terobosan. Saya baca Esther, saya tahu mukjizat bisa terjadi. Tapi saya gak ngalami. Ini fakta yang sering kali kita hadapi. Akhirnya saya tuh doa sama Tuhan, Tuhan ini saya harus jawab apa? Semua orang pengen tidak menyakitkan hati Tuhan. Semua kepengen untuk kita punya iman yang teguh. Sudah dilakukan. Tapi suatu kenyataan dia menghadapi yang namanya roh kekhawatiran itu terus melanda dalam hidupnya. Saya berdoa Tuhan ini saya harus ngomong apa sama orang ini. Lalu Tuhan tuh ngasih gambaran. Sampai saya bilang iya ya Tuhan benar. Kalau Tuhan tidak bekerja dan berdaulat atas hidupmu, kita gak bisa berbuat apa-apa. Betul-betul kita itu rapuh. Gak bisa berbuat apa-apa. Jadi akhirnya saya ngomong gini sekarang ya. Kamu sudah lakukan semuanya, tidak bisa kan? Ya sudah, sekarang doanya begini, Tuhan betapa rapuhnya hidupku. Saya ini dari tanah liat yang engkau bentuk dan kau hembuskan nafas dalam hidup saya sampai saya hidup. Jadi sebetulnya saya bisa hidup itu karena nafasmu, bukan karena kekuatan saya. Oleh karena itu beri aku hidup. Hembuskan nafasmu atas hidupku. Hembuskan nafasmu. Nafas kehidupan masukkan dalam hidupku.
hembuskan nafas kehidupan untuk mengusir semua kedaginganku, yaitu roh ketakutanku, roh kekhawatiranku. Wis, kamu doa begitu aja. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Hanya kuasa Tuhan, hanya hembusan nafas hidup yang membuat engkau bisa mengatasi segala sesuatu. Karena firman mengatakan kalau hembusan nafas itu masuk dalam hidup kita, semuanya akan lenyap. Kita akan menjadi hidup. Kita akan menjadi hidup. Akhirnya dia lakukan. Ya sudah, saya minta didoakan. Jadi saya doakan. Tuhan beri kemampuan untuk dia bisa mendapatkan, dilayakkan mendapatkan hembusan nafasmu. Supaya hidup. Supaya hidup. Daging senantiasa membuat kematian. Selesai, pulang. 2 hari kemudian dia telepon saya. Bu, saya ini sekarang kok bisa ya? Aneh. Gimana anehnya? Tiba-tiba itu ada perasaan dia bilang. Dalam diri saya itu kok hilang khawatirnya. Terus saya bisa mikir, saya khawatir juga gak ada gunanya. Saya ngomongin hembusan nafas Tuhan, hembusan nafas Tuhan, hembusan nafas hidup masuk dalam diriku. Itu setiap hari aku lakukan selama 2 hari. Sesudah itu kok bisa hilang? Itu berarti kuasa Roh Kudus ya Bu? Iya. Firman Tuhan mengatakan pada waktu Nikodemus datang kepada Tuhan. Tuhan mengatakan kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa melihat kerajaan surga. Bagaimana mungkin aku bisa dilahirkan kembali sedangkan aku sudah tua? Tapi firman Tuhan katakan, Roh Kudus itu seperti sesuatu angin. Kamu bisa merasakan, tapi kamu tidak bisa melihat. Roh Kudus, hembusan nafas Tuhan, itu kamu, saudara dan saya bisa merasakan, tapi gak bisa dilihat, gak kelihatan. Tiba-tiba Roh Kudus, roh hembusan nafas itu menguasai anak ini, orang ini. Sehingga dia merasakan, kok tiba-tiba perasaan itu bisa hilang. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Tuhan yang ada di dalam hidup saudara dan saya bekerja, diaktifkan kembali. Kita katakan, Tuhan, aku aktifkan kembali semua hembusan napasmu sampai seluruh sel-selku dihembusi dengan nafas Tuhan. Sehingga semua dalam kehidupan saudara dan saya menjadi hidup. Di dalam Tuhan ada kehidupan yang membuat hari ini kita bisa melakukan semua kegiatan kita. Karena dia di dalam kita dan kita di dalam dia. Sehingga apapun yang kita kehendaki kita akan menerima. Orang ini akhirnya apa yang dia kehendaki, lepaskan aku Tuhan dari roh kekhawatiran. Dan akhirnya dia merasakan terlepas. Saya tanya, sudah ada solusi jalan keluar? Belum Bu, tapi aku sudah tenang. Aku sudah bisa tidur. Aku sudah tenang, aku sudah percaya Tuhan akan buat jalan. Imannya mulai timbul. Walaupun dalam tanda kutip belum ada jalan keluar. Terus, tapi saya percaya tuh Bu, bahwa Tuhan akan berikan jalan keluar buat saya. Amin. Saya juga heran kenapa bisa aku percaya ya. Kenapa 3 hari yang lalu aku bisa khawatir ya. Gak ngerti sayanya. Saudara, itulah manusia. Ya. Tapi satu perkara, minta hembusan nafas Tuhan. Menguatkan kita. Hembuskan nafas kehidupan ini Tuhan. Sampai imanku menjadi hidup. Pengharapanku menjadi hidup.
apapun yang saya hadapi menjadi hidup. Sehingga saya percaya burung di udara dikasih makan, masakan aku tidak akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa saat ini.